Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 kelas ekonomi bisnis Islam semester 1 akan menjelaskan tentang hermeneutika Hasan Hanafi dalam mata kuliah Pantar Studi Islam dengan dosen Ibu Indri Mufihatul Khairiyah MAG. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hermeneutika. Istilah hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermenein yang artinya menafsirkan. Menurut Bertens, hermeneutika adalah sekumpulan atau pola yang harus diikuti oleh seorang mufasir dalam memahami teks keagamaan. Dan dalam pengertian yang lebih luas, Bertens mendefinisikan hermeneutika sebagai ilmu yang merefleksikan tentang sesuatu kata atau event yang ada pada masa lalu untuk dapat dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna dalam konteks kekinian. Sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika terdiri atas 3 bentuk atau model, yaitu yang pertama hermeneutika objektif. Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya. Sebab apa yang disebut teks menurut Schleiermacher adalah ungkapan jiwa pengarangnya. Sehingga seperti juga disebutkan dalam hukum Betti, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Penafsir harus keluar dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam tradisi di mana si penulis teks tersebut hidup, atau paling tidak membayangkan seolah dirinya hadir pada zaman itu. Sedemikian sehingga dengan masuk pada tradisi pengarang, memahami dan menghayati budaya yang melingkupinya, penafsir akan mendapatkan makna yang objektif sebagaimana yang dimaksudkan si pengarang. Yang kedua, yaitu hermeneutika subjektif. Dalam pandangan hermeneutika subjektif, teks bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun. Sebab, begitu sebuah teks dipublikasikan dan dilepas, ia telah menjadi berdiri sendiri dan tidak lagi berkaitan dengan si penulis. Karena itu, sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang, melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri. Seseorang harus menafsirkan teks berdasarkan apa yang dimiliki saat ini, apa yang dilihat, dan apa yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks keagamaan, teori hermeneutika subjektif ini berarti akan merekomendasikan bahwa teks-teks Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan kekinian, lepas dari bagaimana realitas historis dan asbabul nuzulnya di masa lalu. Yang ketiga ada hermeneutika pembebasan. Hermeneutika inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini, karena hermeneutika ini dikembangkan oleh tokoh-tokoh muslim kontemporer khususnya Hasan Hanafi. Hermeneutika tidak hanya berarti ilmu interpretasi atau metode pemahaman, tetapi lebih dari itu adalah aksi. Menurut Hanafi, dalam kaitannya dengan Al-Quran, hermeneutika adalah ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis, dan juga dari transformasi wahyu dari pikiran Tuhan kepada realitas kehidupan manusia. Hermeneutika sebagai sebuah proses pemahaman hanya menduduki tahap kedua dari keseluruhan proses hermeneutika. Hermeneutika pembebasan inilah yang menjadi fokus kajian Hasan Hanafi sebagai bentuk dari sebuah aksi. Bagi teori kritis, teori aksi selalu diasumsikan memiliki nilai emansipatoris karena ia bersifat kritis dan curiga terhadap masyarakat, sistem organisasi sosial, sistem kepercayaan dan seterusnya sebagai sesuatu yang irasional yang menempatkan individu di bawah pengaruh dominasi faktor sosial tertentu yang bisa jadi tidak disadari individu itu sendiri. Teori kritis berusaha menolong dan menjadikan masyarakat agar lebih rasional dan mampu keluar dari belenggu irasionalitas zamannya.
Sebelum kami menguraikan pemikiran tentang Hasan Hanafi lebih jauh, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengulas terkait latar belakang kehidupan Hasan Hanafi dan terkait kondisi geografis dan sosiologis tempat ia tinggal, instansi pendidikannya, guru-gurunya, orang-orang yang Hanafi temui, dan buku-buku yang ia baca. Tujuannya adalah untuk mengetahui genealogi pemikiran Hanafi secara umum. Nah, pada tahun 1942, kondisi Mesir diselimuti dengan pergejolakan, yaitu politik pada saat itu diselimuti oleh dua kelompok ekstrim yang saling berebut pengaruh. Di sayap kiri ada Partai Komunis yang disokong oleh Uni Soviet, dan di sayap kanan ada Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1946, pemerintah mengambil alih pergejolakan tersebut dengan melakukan pembersihan terhadap kaum komunis. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut setelah tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 1946, pemerintah melarang aktivitas kelompok komunis ini. Pergejolakan ini terus berlanjut hingga meletus oleh revolusi Ahmad Hussein dari Partai Sosialis pada tahun 1952. Dan pada kurun waktu ini ada tiga kelompok pemikiran yang memiliki dominasi yang kuat, yaitu yang pertama ada kelompok fanatis Islam seperti Hasan al-Banna dengan partainya Ikhwanul Muslimin. Yang kedua ada kelompok pemikiran bebas dan rasional, yaitu seperti Lutfi al-Sayyid dan para imigran Syria. Yang ketiga itu kelompok yang berada di antara dua kutub dan berusaha memadukan Islam dan Barat, yaitu yang diwakili oleh Ali Abdul Razik. Dalam kondisi yang sedang berkecamuk ini, Hasan Hanafi dibesarkan. Pada tanggal 13 Februari 1935 ia lahir di Kairo. Hanafi kecil tamat sanawiyah pada tahun 1952. Berikutnya Hanafi muda melanjutkan studi di jurusan filsafat Universitas Kairo hingga selesai pada tahun 1952 dengan menyandang gelar sarjana muda. Universitas Kairo adalah universitas yang banyak terpengaruh oleh pemikiran Abduh, yaitu seorang teolog muslim dan seorang mufti di Mesir. Dan Universitas Kairo lebih dekat secara epistemologis pemikirannya dengan universitas-universitas yang ada di Barat. Dari sini kita bisa melihat bahwa Universitas Kairo dan secara umum dan Abduh secara khusus banyak mempengaruhi pemikiran Hanafi. Bahkan Hanafi juga mengidolakan Abduh. Lalu setelah lulus di Universitas Kairo, beliau melanjutkan di Universitas Sorbonne. Hanafi belajar pada banyak guru dari banyak disiplin ilmu. Di antaranya adalah belajar tentang metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat pada seorang tokoh reformis Katolik, yaitu Jean Guiton. Jean Guiton adalah seorang dosen filsafat di Universitas Sorbonne berkebangsaan Jerman dan berteman dengan Paus Yohanes. Setelah pertemuannya dengan hubungan Hanafi dengan Guiton memberi akses jalan bagi Hanafi untuk menjalin hubungan dengan elit Vatikan dan belajar banyak hal tentang tradisi kitab suci Katolik. Di Sorbonne, selain Hanafi belajar dengan Guiton, Hanafi juga belajar hermeneutika dari Paul Ricoeur, yaitu seorang penganut Kristen Protestan dan juga seorang cendekiawan Prancis. Dari pertemuan antara Hanafi dan Ricoeur mempengaruhi cara berpikir Hanafi dalam hal pentafsiran Al-Quran, yaitu pertemuan dengan Ricoeur menumbuhkan inspirasi Hanafi untuk menulis buku yang berjudul At-Turas wa At-Tajdid. Dari pemaparan biografi di atas, kita bisa melihat bahwa Hasan Hanafi dilahirkan di negara yang penuh dengan konflik. Hal ini membuat Hasan Hanafi menjadi orang yang kebakaran jenggot, yaitu Hanafi tidak ingin menjadi orang yang kalah. Banyak tulisan-tulisannya yang kemudian merepresentasikan sikap Hanafi untuk bangkit dari kekalahan. Oleh karenanya, kemudian dia disebut sebagai Islamis revivalis. Hanafi juga membangun umat Islam yang dininabogokan oleh kejayaan masa lampau. Padahal sungguhnya mereka adalah orang yang kalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi. Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan melalui karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Dialogue of Revolution, yang melihat hermeneutika sebagai aksiomatika, sebuah kasus Islam yang berkaitan dengan metodologi penafsiran dan aplikasi metodologi penafsirannya, seperti pandangan Al-Quran terhadap kitab-kitab suci dan status wanita menurut Al-Quran dan ajaran Yahudi dan lain sebagainya. Begitu juga dalam buku Dirasat Islamiyah bab usul fikih dan dalam buku Dirasat Falsafiyah, terutama dalam pembahasan Qiraah al-Nas. Dalam disertasinya, Hasan Hanafi menggunakan pendekatan hermeneutika kritis emansipatoris dalam memahami fenomenologi keberagaman
dan mengaplikasikannya dalam karyanya yang berjudul La Phénoménologie de l'exégèse Isaïdun, Herméneutique existentielle à partir du Nouveau Testament, atau Fenomenologi Penafsiran, Risalah Penafsiran Eksistensialisme terhadap Perjanjian Baru tahun 1965 sampai 1966. Concern Hasan Hanafi kepada agenda hermeneutika Al-Quran dibangun atas dua agenda. Yang pertama, persoalan metodis atau teori penafsiran, dan yang kedua, persoalan filosofis atau mata teori penafsiran. Secara metodis, Hanafi menggariskan beberapa langkah baru dalam memahami Al-Quran dengan tumpuan utama pada dimensi liberasi dan emansipatoris Al-Quran. Sementara untuk agenda filosofis, Hanafi telah bertindak sebagai komentator, kritikus, bahkan dekonstruktor terhadap teori lama yang dianggap sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Dalam membangun hermeneutika Al-Hasan Hanafi menggunakan beberapa piranti besar, yaitu usul fikih, fenomenologi, markis, dan hermeneutika itu sendiri. Menurut Hanafi, tanggung jawab tafsir adalah mengungkapkan eksistensi manusia, baik secara individu maupun sosial dengan berbagai situasinya. Hal ini karena tujuan dari aspek dogmatis dalam Islam itu sendiri adalah untuk mengungkapkan keberadaan dan posisi manusia di alam dengan 5 macam daruriyat. Yang pertama, agama, kemudian jiwa, akal, harga diri, dan harta atau yang disebut dengan maqasid al-syariah. Dengan menggunakan 4 ingredient tersebut, Hasan Hanafi membangun sebuah teori hermeneutika yang mewadahi gagasan pembebasan dalam Islam.